Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di channel kami. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknologi dasar otomotif untuk siswa-siswi SMK kelas 10 semester 1 ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.6 ya, sesuai dengan KI dan KD yang telah ditetapkan, yaitu memahami cara kerja engine 2 tak dan 4 tak. Pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang cara kerja engine 2 tak, khusus yang 4 tak nanti di video berikutnya. Materi ini akan disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini nanti, diharapkan nanti para siswa memahami cara kerja engine 2 tak. Untuk engine 2 tak, cara kerja atau prinsip kerja motor 2 tak ini bisa dikatakan cukup simpel dan sederhana. Bisa dilihat di ilustrasi di samping, ya, di mana hanya ada sedikit bagian yang bergerak, seperti poros engkol, kemudian piston, dan beberapa komponen-komponen lainnya. Perlu kalian ketahui semua bahwa motor mesin 2 tak ini tidak menggunakan katup dan juga tidak menggunakan noken as, seperti halnya pada motor dengan mesin 4 langkah. Pada mesin 2 tak, bisa dilihat di ilustrasi, terdiri dari katup harmonika, ini katup harmonika, atau yang dikenal dengan nama membran, kemudian ada ruang bilas atau ruang engkol, berfungsi untuk memompa bahan bakar juga ini. Kemudian poros engkol, kemudian di sini ada titik mati bawah dan ada titik mati atas. Serta di atas titik mati atas ada namanya ruang kompresi atau ruang bakar. Untuk motor 2 tak juga memerlukan busi sebagai pemercik bunga api. Motor mesin 2 tak ini menggunakan membran yang berada setelah karburator. Keunggulan mesin 2 tak ini menjadi lebih ringan, kemudian sederhana, dan lebih murah dalam hal biaya produksinya. Di samping itu juga, karena mesin 2 tak ini juga memiliki responsivitas yang lebih baik, serta akselerasi yang baik pula. Hal ini dikarenakan hanya dalam satu putaran, motor 2 tak ini mampu melaksanakan 4 siklus, yakni hisap, kompresi, ekspansi, dan buang secara secara cepat. Ya, karena siklusnya hanya 2 kali saja. Ya, maksudnya adalah dalam satu putaran, motor 2 tak ini dalam satu putaran, dia mampu melaksanakan 4 siklus ini. Kemudian cara kerja mesin 2 tak. Pada mesin 2 tak ini, langkah hisap dan kompresi menjadi satu. Nah, hisap dan kompresi menjadi satu. Perhatikan gambar di samping, ya. Di situ hisap dan kompresi menjadi satu. Pada langkah hisap dan kompresi ini, gerakannya adalah piston bergerak dari titik mati bawah. Dari bawah piston menuju ke atas. Nah, menuju ke atas. Jadi pada saat itu, dia bisa menghisap bahan bakar, serta melakukan kompresi. Yang bawah di sini melakukan hisap bahan bakar, yang atas melakukan kompresi.
Saat bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, piston ini akan menghisap gas hasil campuran udara, bahan bakar, serta pelumas. Jadi bahan bakar dan pelumas nanti akan masuk ke sini. Dia berfungsi melumasi bagian crankshaft ini juga. Kemudian pelumas dan bahan bakar juga terbakar. Nah, kemudian bahan bakar dan pelumas tadi masuk ke ruang bakar, ke ruang bilas dulu ya. Ruang bilasnya ada di sini, ruang bilas. Kemudian masuk ke ruang bakar. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Nah, sorry, tadi yang di sini adalah namanya saluran transfer ya, transfer atau bilas. Ketika melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, nah, lubang pemasukan dan lubang pembuangan, ya, piston sendiri ini akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Ya, ketika melewati lubang pelumasan dan lubang pembuangan, ya, tadi ya, piston ini nanti dengan sendirinya akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Jadi ruang bakarnya ada di sini, berarti bahan bakarnya akan terkompresi. Kemudian yang ketiga, piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai ke titik mati atas. Jadi bahan bakar nanti posisinya di sini akan naik dikompresi menuju titik mati atas. Beberapa saat sebelum piston ini mencapai titik mati atas, ya, ini beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi ini akan menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke titik mati atas. Ya, ingat ya, melainkan terjadi sebelumnya. Jadi sebelum piston mencapai titik mati atas beberapa derajat, ini busi akan menyala. Hal ini digunakan sebagai apa? Hal ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran di dalam ruang bakar dapat terjadi ketika piston mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Karena proses pembakarannya membutuhkan waktu untuk dapat membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala percikan api dan busi. Ya, jadi karena ada proses pembakaran tadi membutuhkan waktu, maka dinyalakan lebih awal. Kemudian cara kerja mesin 2 tak yang kedua yaitu buang dan pembakaran. Ya, membuang dan bakar. Nah, di sini katup buangnya ada lubang buang. Oke, kita cek. Pada saat langkah kedua ini, langkah buang dan pembakaran ini, maksud saya, piston ini bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Nah, ketika bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, piston ini akan menekan ruang bilas, ya, menekan ruang bilas yang berada di bagian bawahnya. Nah, di sini ya, bagian di ruang bilasnya ada di sini, sorry, di ruang bilas. Semakin jauh piston meninggalkan titik mati atas menuju titik mati bawah, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Nah, di sini tekanannya juga akan meningkat, naik ke atas. Oke, pada titik tertentu, piston atau ring piston ini akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang masuk gas. Nah, di sini dia bersamaan memasukkan ini membuang dulu gas yang terbakar tadi, kemudian di sini bahan bakar dimasukkan. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desainnya. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Ya, jadi umumnya dibuang dulu baru
masukin bahan bakar lagi. Ketika ring piston melewati lubang pembuangan, gas yang ada di dalam ruang bakar akan keluar melalui lubang pembuangan. Nah, di sini ada lubang pembuangannya, ada di bagian ini. Pada saat ring piston ini melewati lubang masuk, ya, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke ruang bakar dan sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar ke lubang pembuangan. Nah, piston terus menekan ruang bilas sampai titik mati bawah sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Nah, kesimpulannya pada pertemuan kali ini, cara kerja atau prinsip kerja motor 2 tak ini bisa dikatakan cukup simpel dan sederhana, di mana hanya ada sedikit bagian yang bergerak seperti poros engkol, piston, dan beberapa komponen-komponen lainnya. Perlu kalian ketahui juga bahwa pada motor dengan mesin 2 tak ini tidak menggunakan katup dan juga noken as seperti halnya pada motor mesin 4 tak. Ya. Sekian pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan materi-materi pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.